Nisi dari Prodi PGMI semester 5 dengan NIM 102-2023-006. Baiklah, nah di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu manajemen pendidikan dasar. Manajemen pendidikan dasar adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya seperti manusia, dana, sarana, dan prasarana di sekolah dasar untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Di sini saya akan membahas tentang manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah proses sistematik yang mengacu pada tahap merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, serta mengevaluasi kurikulum pendidikan untuk mencapai tujuan nasional. Secara teoritis, manajemen ini mengacu pada POWED, yaitu planning, organizing, acting, serta controlling, yang sebagaimana dikemukakan oleh G.R. Terry, serta yang mengacu pada prinsip SMART dalam tahap perencanaan. Baik, setelah kita membahas tentang manajemen kurikulum, selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana cara sekolah dalam membuat jadwal pelajaran. Hai, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara sekolah dalam membuat jadwal pelajaran. Di sini terdapat 6 tahapan. Yang pertama, sekolah dapat menganalisis kebutuhan kurikulum, yaitu dengan menentukan jumlah jam pelajaran tiap mata pelajaran sesuai dengan standar kurikulum. Lalu, sekolah menyesuaikan dengan jenjang kelas, yaitu kelas tinggi lebih banyak jam pelajaran inti seperti matematika, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Yang kedua, sekolah mengatur prioritas mata pelajaran, yaitu pelajaran yang membutuhkan konsentrasi tinggi seperti matematika, IPA, bahasa Indonesia, dan lainnya ditempatkan di pagi hari. Lalu pelajaran dengan seperti keterampilan, menjas, seni biasanya ditampilkan setelah jam tengah atau setelah istirahat dan jam akhir. Yang ketiga, sekolah dapat menyusun alokasi guru, yaitu mengatur mata pelajaran sesuai ketersediaan guru dan mata pelajaran yang diampu. Lalu menghindari bentrok jadwal guru yang mengajar di lebih dari satu kelas. Yang keempat, mempertimbangkan kondisi siswa, itu memberikan variasi jenis pelajaran setiap hari agar siswa tidak mudah jenuh. Lalu menyediakan waktu istirahat yang cukup. Yang kelima, menyusun jadwal kelas dan ruang, yaitu dengan mengatur penggunaan ruang perpustakaan atau lapangan olahraga agar tidak bentrok. Yang terakhir, itu sekolah dapat melakukan revisi dan penyesuaian, itu dengan meminta masukan dari guru dan wali kelas, dengan memperbaiki jadwal jika ada benturan atau kendala. Baik, itu adalah tahap-tahap sekolah dalam mengatur atau membuat jadwal pelajaran. Selanjutnya, saya akan mempraktekkan bagaimana cara sekolah dalam membuat jadwal pelajaran. Baik, di sini saya akan membuat jadwal pelajaran untuk kelas 5 SD. Yang pertama, kita akan melakukan penyesuaian dengan standar kurikulum di kelas tinggi, di kelas 5, yaitu dengan per satu mata pelajaran dengan waktu 35 menit. Baik, yang pertama di sini waktu hari Senin di awal pasti anak melakukan upacara. Next, jadwalnya untuk jam awal itu termasuk pelajaran inti seperti matematika, bahasa Indonesia, dan lain-lain. Di sini saya setelah upacara saya memberi jadwal pelajaran pada pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di sini saya memberikan waktu sebanyak 2 jam. Selanjutnya, sebelum istirahat saya memberikan mata pelajaran matematika. Lalu setelah istirahat saya memberikan di sini pembelajaran agama yang termasuk dengan pembelajaran yang dapat disimpan di tengah atau di akhir pembelajaran. Itu agama. Setelah itu istirahat. Setelah istirahat saya di sini memberikan pembelajaran pendidikan
Pancasila dengan 2 jam pelajaran. Oke, ini salah satu contoh sekolah dalam mengatur jadwal pelajaran. Di sini saya mempraktekkan pada hari Senin. Selanjutnya di sini hari Selasa, Rabu, Kamis sudah terdapat jam pelajaran. Seperti ini, PJOK di sini terdapat pada jam pelajaran tengah. Atau ini seni rupa terdapat pada jam pelajaran akhir. Itu tadi termasuk dalam cara sekolah dalam mengatur jadwal pelajaran. Baiklah, itu tadi kita telah membahas tentang pengertian dari manajemen pendidikan dasar, pengertian dari manajemen kurikulum, serta bagaimana cara sekolah dalam mengatur jadwal pelajaran. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sebelum saya menutup video ini, kita akan mengetahui kesimpulan singkat dari pembahasan saya, yaitu manajemen kurikulum di sekolah dasar dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Penyusunan jadwal pelajaran harus dipertimbangkan, mempertimbangkan kebutuhan kurikulum, prioritas mata pelajaran, ketersediaan guru, kondisi siswa, serta pengaturan ruang belajar. Jadwal perlu dievaluasi dengan revisi secara berkala agar pelaksanaannya berjalan optimal tanpa hambatan. Baik, setelah kita mengetahui kesimpulan pada video ini, saya akan menutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.